Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, Kak Galuh akan membahas soal kemampuan kuantitatif SIMAK UI. Siapkan diri kamu untuk belajar bersama ya. Oh ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kamu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Gimana, sudah siap? Yuk, kita mulai! Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Kita bisa lihat di sini, ini adalah soal tentang persamaan garis linear. Oke. Ya, tentunya teman-teman sudah bisa melihat ya, bahwa persamaan garis linear itu tergolong yang mudah ya. Jadi, kalau misalnya kita ketemu soal seperti ini, ya usahakan dijawab dengan lebih cepat. Oke. Diketahui garis K mempunyai persamaan Y sama dengan 2/3X plus 4. Jika gradien garis L, oke, sekarang kita lihat dulu deh. Di dalam persamaan garis Y sama dengan MX plus C, jadi koefisien dari Y-nya itu 1, maka M-nya itu tuh disebut sebagai gradien. Gradiennya itu kemiringannya ya. Jika gradien L, ya, atau kita sebut M dari L, ya, gradien garis L setengah sama dengan setengah dari gradien garis K. Jadi MK. MK itu bisa kita lihat di sini. Inilah yang disebut sebagai MK, yaitu 2/3. Jadi setengah dikali 2/3. Yaitu kita bisa coret di sini. Maka kita lihat tersisa 1/3. Oke. Dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, jadi ada istilah titik potong nih. Di dalam persamaan ini, Y sama dengan MX plus C, C itu disebut sebagai di mana dia memotong sumbu Y. Oke. Atau kita sebut intercept ya, biar cepat nih. Titik potong ya, atau intercept. Sumbu Y. Oke. Nah, titik potong dengan sumbu Y dari garis L itu berarti kita sebut C dari L, sama dengan 2 kali titik potong dengan garis K dengan sumbu Y, yaitu 2 kalinya dari titik potong. Ini nih. Ini positif 4 ya. Yaitu 8 berarti. Ya udah. Berarti kita bisa lihat persamaan garis L-nya adalah Y sama dengan 1/3 X ya, karena Y sama dengan MX plus C, ingat, ditambah 8. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini masih ya tentang persamaan garis linear ya. Jika garis L berpotongan dengan sumbu Y positif, ya, garis L berpotongan dengan sumbu Y positif. Jadi kalau gitu berarti kan garis L dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Nah, kalau diketahui bahwa dia memotong dengan sumbu Y positif, berarti C-nya positif. C-nya lebih dari 0 berarti. Dan mempunyai gradien setengah kali gradien dari ini. Ya udah langsung aja ya kita buat bahwa ini persamaan yang Y sama dengan 2X plus 1 itu, gradiennya tuh kelihatan banget dari sini. Gradiennya tuh 2. Oke. Nah, gradien yang garis L ini tuh setengah dari 2. Ya. Setengah dari 2 berapa? 1 kan? Jadi langsung aja M itu 1 dikali X ditambah C. Nah, C-nya ini kita masih belum tahu ya. Maka titik berikut yang tidak ada di garis L adalah berapa? Jadi kita tulis dulu nih, C-nya positif. Jadi Y sama dengan X plus C. Oke. Jadi kita perlu mencari mana saja titik yang tidak ada di garis L. Artinya yang gugur memenuhi persamaan ini. Untuk lebih jelasnya kita coba ya. Kita coba satu-satu dulu, karena ini tipenya tipe manakah gitu ya. Coba kita lihat titik min 1,1. Itu artinya X-nya ganti min 1 dan Y-nya ganti 1. Kita masukin ke sini. 1 sama dengan min 1 tambah C. Berarti C-nya berapa? 2. Oke. Masih mungkin ya, masih possible karena C-nya itu lebih dari 0. Jadi ini sama aja, kita mencari C yang negatif, yang mana?
Oke, kita coba lagi. Kita coba yang persamaan kedua. Kita ganti X-nya dengan minus 2. Dan kita ganti Y-nya dengan 0. Ya, lagi-lagi C-nya, ya C-nya 2, ya kan? Ya, berarti positif lagi. Masih oke, masih bisa, masih mungkin. Sekarang kita cek. Biasanya sih yang kita cek tuh yang bagian E nih, yang terakhir-terakhir. Biasanya kalau nyoba-nyoba kayak gini. Tapi kita coba aja ya. Y-nya itu 0, X-nya itu 1. Tambah C. Nah, kan langsung dapat kan? Jadi C-nya itu ternyata harus min 1. Dan ini nggak mungkin. Karena C harus positif. Jadi jelas titik berikut yang tidak ada di garis L adalah titik E. Ya. Oke, Sobat Bima, sekarang kita melangkah ke soal 3 nih. Nah, ini udah beda, tapi kita lihat kayaknya gampang ya soal ini ya. Ini terkait dengan operasi matematika. Ya, sekali lagi, disimak itu tuh kalau bisa kamu kerjakan, ya kamu harus mengerjakan lebih cepat. Oke. 2 dikali 3 tambah 5 dibagi 4 dikali 4 minus 2 tambah 3. Ya, jadi yang kita dahulukan itu adalah informasi yang ada tanda kurungnya. Ekspresi yang ada tanda kurungnya itu didahulukan dulu. Jadi 3 tambah 5 itu 8. Jadi kita bisa tulis 2 dalam kurung 8 dibagi itu dulu ya. 4 dikurangi 2 itu 2 tambah 3. Oke. Nah, berikutnya yang didahulukan dalam operasi matematika itu adalah perkalian dan pembagian. Mereka ini kedudukannya sejajar gitu ya. Prioritasnya itu sejajar. Jadi siapa dulu dong yang didahulukan? Berarti kita enaknya lebih buat kayak gini aja nih. 2 dikali 8, kalau ada bagi itu berarti kayak gini. Kemudian dibagi dengan 4. Nah, ini kali di sini tuh masih merujuk pada yang ada di sini ya. Jadi kita bisa tulis di sini 4 dikali 2, seperti itu, ditambah 3. Oke, jadi kamu bisa bedakan makna dari bagi 4, atau kita tulis di sini 2 seperti ini dengan bagi 4 kali 2, ini beda ya. Jadi kalau 4 dalam kurung 2 itu artinya 2-nya ini tuh masih berhubungan sama yang 4. Jadi mereka berada pada satu tempat gitu ya, seperti sama-sama sebagai penyebut. Oke. Jadi sehingga ini kita bisa coret, ini coret. Oke. Oke ya. 2 ditambah 3 adalah 5. Oke, jadi soal ini jawabannya adalah E, 5. Oke, Sobat Bima, kita masuk ke soal 4. Di sini kita akan menyelesaikan soal tipe persamaan akar dan eksponen ya. Oke, jumlah dari solusi X tambah akar dari X min 3 sama dengan 4 itu seperti apa? Oke, solusi itu apa sih? Solusi itu ya nilai X yang bisa memuaskan persamaan ini. Atau yang bisa memenuhi persamaan ini. Nah, ketika kita ketemu akar, kita pastikan dulu bahwa ekspresi yang ada di bawah akar ini tuh harus tidak boleh negatif. Atau bisa disebut X minus 3-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Itu artinya X lebih dari 3. Itu dulu yang kita definisikan ya, biar kita nggak lupa. Barulah kita coba untuk melihat bahwa X ditambah akar X min 3 itu sama dengan 4. Nah, yang menjadi kendala di sini ya, menjadi masalah ini tuh adalah akar. Jadi kita perlu berpikir gimana caranya supaya akarnya itu hilang. Itu seolah-olah tuh kayak dia kayak parasit gitu ya, yang harus dihilangkan. Nah, supaya dihilangkan, akar itu cuma bisa dikuadratkan, gitu ya. Kalau mau dikuadratkan, sebaiknya X-nya pindah ke ruas kanan dulu. Jadi, akar X min 3 sama dengan 4 min X. Gitu ya. Baru kita kuadratkan kedua ruas. Ini jadi X min 3 ya, kita kuadratkan. 4 min X kuadrat. Ingat ya, sifatnya adalah kalau kita punya A min B kuadrat, maka A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Gitu ya. Dalam hal ini A-nya adalah 4, B-nya adalah X. Sehingga kita bisa tulis di sini 16 minus 8X plus X kuadrat. Oke? Ya udah.
Selanjutnya kita buat persamaan kuadratnya, kita buat salah satu ruas bernilai 0. Jadi X-nya ini pindah ke ruas kanan. X kuadratnya taruh depan ya. Jadi min 9X, karena min 8 min X ya. Min 8X min X itu adalah min 9X. Lalu 16 ditambah 3, yaitu 19. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini nilai-nilai X ya yang bisa memenuhi persamaan ini, kita misalkan adalah X1 dan X2. Nah, berdasarkan teorema Vietas teorem bilang kalau penjumlahan akar-akarnya dalam persamaan kuadrat itu adalah min B per A. Itu ya, min B per A. Apa itu B? Apa itu A? Jadi yang namanya persamaan kuadrat itu, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A itu koefisien yang melekat pada X kuadrat. Jadi kalau kita lihat di sini, koefisien yang melekat pada X kuadrat adalah 1. Jadi A-nya 1 ya. Kita tulis aja deh di sini. A-nya 1, kemudian B-nya koefisien yang melekat pada X, yaitu min 9. Oke, jadi dengan demikian, min B atau min ketemu min 9 alias 9, dibagi A, A-nya itu 1. Jadi jawabannya 9. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D, 9. Oke, Sobat Bima, kita masuk ke soal terakhir di video ini, yaitu soal 5. Kita bisa lihat bahwa soal ini menjelaskan atau menguji kemampuan kita dalam melihat deret angka ya. Oke, jadi kita lihat polanya nih. Yang penting kita melihat apa sih hubungan antara satu bilangan dengan bilangan yang lain. Nah, hubungannya itu bisa macam-macam ya. Bisa perkalian, bisa pembagian juga. Pokoknya sifatnya itu aritmetik ya. Tapi sebenarnya lebih luas dari itu ya. Kayak penjumlahan, pengurangan. Kemudian pengurangan. Terus apa lagi? Pola-pola kuadrat gitu ya, misalkan pangkat 2, contoh aja nih, misalkan deretnya gini, 1, 4, 9, ini kan ya, terus apa lagi? 16, 25, 36, dan seterusnya, ya kan? Itu pola-pola kuadratik ya, di luar dari ini. Atau bisa juga pola-pola akar yang menurun gitu ya, misalkan 81, 64, gitu ya, 49, dan seterusnya. Ini pola-pola menurun gitu ya. Jadi kita perlu melihat kejelian dalam melihat deret. Atau bisa juga ini misalkan 0, 3, 8, 15, 24 ya kan. Bisa juga kayak gitu ya. Jadi dia bilangan kuadrat yang dikurangi 1 dan itu polanya berlanjut seperti itu. Jadi memang ini tuh luas banget ya. Makanya untuk bisa lancar menyelesaikan soal ini ya harus banyak-banyak latihan. Jadi biar kita tuh lebih ada memori ya, atau disebut muscle memory. Jadi begitu ngeliat, wah kita tahu harus mau ngapain. Oke. Sekarang kalau kita lihat di sini, 42, 40. Mungkin kita bicara, ini kayaknya selisihnya deket ya. Jadi mungkin ini terkait dengan selisih. 42 ke 40 itu selisihnya berapa? 2. Ya kan? Tapi 2-nya turun ya. Atau bedanya itu minus 2. Oke. Minus itu artinya turun. 40 ke 38 berapa? Min 2 juga, ya kan? Turun 2 juga kan? 38 ke 35. Nah, ini agak beda nih. Dia turun 3 atau disebut sebagai min 3. Coba kita kasih warna yang berbeda deh. Min 3. Oke. Nah, jadi min 2, min 2, min 3. Ini polanya apa nih? Masih ngacak. Kemudian dari sini 35 ke 33. Berapa polanya? Minus 2. 33 ke 31, min 2 juga. 31 ke 28, min 3. Nah, berarti kalau kayak gitu kita udah tahu nih polanya kira-kira ya. Jadi kayak min 2, min 2, min 3. Min 2, min 2, min 3 gitu. Maka untuk dua angka berikutnya atau dua bilangan berikutnya itu juga akan mengikuti pola sebelumnya, yaitu minus 2. 28 dikurangi 2 berapa? 26.
Ya, kalau kita lihat opsinya di sini cukup banyak ya, 26. Ada B, ada D, ada E gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita juga akan kurangi dengan 2 lagi. 26 dikurangi 2 adalah 24 ya. Sehingga jelas ya untuk soal ini jawabannya adalah E, yaitu 26, 24. Sudah makin paham kan? Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa? Pasti bisa.